Teman-teman, ini adalah kondisi yang ada di Goa Ontobogo ya. Jadi Goa Ontobogo, pos 1 pendakian Gunung Semeru, Gunung Arjuno. Ya saya agak sering salah sebut ya, karena dua-duanya gunung ini, Gunung Arjuna dan Gunung Semeru, ini adalah punya nilai ritual, punya nilai kesucian yang cukup tinggi di kalangan atau di nenek moyang kita dulu ya, di leluhur kita dulu, di zaman Majapahit dan juga di zaman Singosari dan juga di zaman era kerajaan sebelumnya. Nah, ada banyak catatan yang berawal dari pos Goa Ontobogo ini. Di antaranya kalau kemarin sudah saya sampaikan berkaitan dengan cerita bagaimana Nogotatmolo dengan Dewi Mumpuni ya, istri Batara Yamadipati. Nah, ini saya lanjutkan lagi karena ceritanya di dalam mitos pewayangan itu masih cukup panjang. Jadi begitu Dewi Mumpuni sudah tidak bisa diajak lagi oleh Batara atau Dewa Yamadipati ke Kayangan, maka ya sudah selesai gitu ya. Artinya Dewi Mumpuni sudah tidak bisa lagi diajak hidup bersama oleh Dewa Yamadipati. Nah, karena itu Batara Guru meminta Dewa Yamadipati untuk mengikhlaskan dan pergi lagi ke Kayangan untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, tugas sehari-harinya itu apa? Ya, Dewa Yamadipati itu tugas sehari-harinya adalah mencabut nyawa dari atau roh para wayang itu ya. Jadi kan kalau di dalam Islam itu kan ada ada malaikat Israel ya, pencabut nyawa itu ya. Nah, ini ya sama posisinya seperti itu. Dalam dunia pewayangan ada yang namanya Dewa Yamadipati itu. Tugasnya untuk mencabut roh para wayang kulit. Nah, bertahun demi tahun terus dilaksanakan tugas itu tanpa ada permasalahan, hingga suatu saat waktunya mencabut nyawa wayang yang namanya Satyawan, suami Sawitri ya. Jadi Satyawan dan Sawitri adalah suami istri yang hidup di desa. Nah, 4 hari sebelum pencabutan nyawa itu, eksekusi itu, maka Batara Yamadipati ini sudah memantau tiap detik pergerakan dari Satyawan itu, sang suami ini. Nah, ada yang menarik teman-teman, karena ternyata Sawitri ini adalah istri yang sangat setia pada Satyawan ini, sehingga kemanapun Satyawan pergi selalu diikuti oleh Dewi Sawitri ini ya. Termasuk diantaranya sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Nah, pada hari-hari atau 4 hari ini Dewi Sawitri selalu mengikuti suaminya Satyawan, termasuk diantaranya pas hari H untuk mencabut nyawanya ini, Sawitri juga mengikuti Satyawan pergi ke hutan untuk membelah kayu bakar ya, dan terus diikuti di belakangnya, sehingga ketika Satyawan membelah kayu bakar kemudian jadi serpian kecil-kecil, maka yang mengumpulkan adalah Sawitri. Nah, saat itulah Yamadipati atau Batara Yamadipati mencabut nyawanya Satyawan ini. Jadi detik demi detik itu Satyawan merasakan keringat dingin sudah mulai mengucur di dahinya, dan ini berarti bahwa ajalnya akan datang ya. Kemudian dia mendatangi Sawitri dan minta dipeluk atau minta didekap karena ada rasa takut, ada rasa aneh gitu ya. Nah, Sawitri yang saat itu mendekap Satyawan kemudian teringat pesan dari Batara Narada bahwa ini adalah saatnya Satyawan untuk pergi atau untuk nyawanya dicabut oleh Batara Yamadipati. Dan karena mungkin dahulu ya, jadi mereka masih mengenal betul ketika tanda-tanda akan dicabut nyawanya oleh Batara Yamadipati, sehingga didekaplah suaminya itu. Nah, saat itulah kemudian nyawanya Satyawan sudah diambil oleh Batara Yamadipati, dan akhirnya Sawitri ini pun meminta pada Batara Yamadipati supaya nyawa dari Satyawan ini dikembalikan lagi untuk bisa hidup lagi. Nah, tapi ternyata Batara Yamadipati tetap tetap pada pendiriannya bahwa tidak bisa. Jadi Sawitri tidak bisa seperti itu, karena waktunya meninggal dunia ya harus meninggal dunia. Nah, akhirnya Sawitri mengikuti Batara Yamadipati yang membawa nyawa suaminya itu ya. Nah, saking jengkelnya kemudian Batara Yamadipati bilang pada Sawitri, begini aja deh, kamu minta apa saja tak turuti, tapi jangan minta suamimu hidup lagi gitu ya. Nah, saat itulah kemudian Sawitri minta supaya orang tuanya yang lagi sakit itu bisa disembuhkan. Dan satu lagi permintaannya yaitu supaya Sawitri nanti bisa diberi keturunan 100 orang. Nah, Batara Yamadipati kemudian mengabulkan. Baiklah, sekarang sudah dikabulkan dan sekarang kamu harus pergi.
biarkan nyawa suamimu dibawa ke kayangan gitu ya. Tapi Sawitri tetap diam dan menangis mendekap nyawa suaminya itu dan juga mengikuti Batara Yamadipati itu. Dan akhirnya Sawitri minta lagi, untuk apa putra yang begitu banyak 100 orang dikabulkan tapi tanpa suaminya? Untuk apa keberhasilan memiliki keturunan yang begitu banyak tapi tanpa didampingi oleh suaminya? Dia terus menangis dan meminta supaya nyawanya dikembalikan, nyawa suaminya dikembalikan. Dan akhirnya Batara Yamadipati terenyuh karena dia mengingat istrinya yang dulu dibawa Naga Tatmolo itu ya. Dan akhirnya Batara Yamadipati pun meneteskan air mata dan mengabulkan permintaan dari Sawitri ini. Dan akhirnya nyawa dari Satyawan dikembalikan lagi kepadanya, kemudian turun lagi ke bumi, hidup seperti biasanya, dan Batara Yamadipati pun harus kembali lagi ke kayangan Hargodumilah. Jadi ya ini satu nilai ya, bahwa ada di situ ada nilai sebuah kesetiaan, nilai sebuah pengabdian yang cukup tinggi yang diberikan oleh Sawitri pada suaminya, sehingga harus berebut nyawa dengan Batara Yamadipati. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.